Shalom, salam sejahtera buat saudara-saudaraku yang ada di rumah atau di mana saja. Salam jumpa lagi. Kita tiba pada pelajaran yang ke-10 dari seri pelajaran pendidikan dengan judul Pendidikan dan Sains. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, kita tunduk kepala sejenak dan kita berdoa. Mari berdoa. Bapa di surga, kami mohon Roh Kudus-Mu menolong kami, memberkati pelajaran yang akan kami pelajari, sehingga pelajaran ini makan tempat dalam pikiran kami diberkati, kami diubahkan sesuai dengan rencana Tuhan. Kami sambut pelajaran-Mu dengan sukacita, kami persembahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang indah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik saudaraku, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa judul pelajaran sekolah sahabat kita hari ini dalam seri pelajaran sekolah sahabat dengan tema pendidikan. Hari ini judul kita adalah Pendidikan dan Sains, pelajaran yang ke-10. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, kita baca ayat tema kita. Mazmur 19 ayat 2. Ya, sebutkan demikian. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Nah, saudaraku, apa ide yang boleh kita lihat dari ayat ini? Nah, ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa pendidikan dan sains ini sangat berhubungan dengan Allah. Jadi konsep ya tentang ilmu pengetahuan yang tanpa Allah, hati-hati saudara. Nah, ini pelajaran yang boleh kita lihat. Nah, untuk itu mendasari semua ilmu pengetahuan dalam mengisi pola berpikir kita yang kita sebut pola pendidikan kita. Maka konsep berpikir kita yang pertama yang harus kita sadari bahwa kita harus tahu bahwa Allah adalah pencipta alam semesta, termasuk bumi yang kita tinggal dan termasuk seluruh yang diciptakan di bumi, termasuk saudara dan saya. Ini pertama yang harus disadari, karena bila tidak, ini akan mengubah konsep berpikir kita tentang melihat ilmu pengetahuan baik yang sudah ada ataupun yang akan datang. Pengetahuan-pengetahuan yang akan masuk dalam pikiran kita. Ini saat membuat. Itulah saatnya kita perlu menyadari bahwa kita atau alam semesta ini diciptakan oleh pencipta. Siapa pencipta itu? Itulah Allah. Nah, saudaraku, namun melihat Allah secara fisik tidak bisa kita lihat, ya, tidak bisa. Siapapun saudara, kita tidak bisa melihat Allah. Tetapi secara fisik maksud saya. Tetapi, ya, Roma pasal 1 ayat 18 sampai 21 memberikan satu nasihat pada kita bahwa kita bisa melihat Allah dari karya ciptaannya. Kita boleh melihat dari pohon yang ada, ya, kemudian dari tumbuh-tumbuhan yang ada, dari hewan, termasuk karya ciptaan saudara dan saya. Ya, kita diciptakan menurut gambar Allah. Itu luar biasa. Ini yang perlu kita sadari. Bila tidak, ini sangat berbahaya. Karena ada konsep yang berpikir bahwa manusia ini atau kehidupan ini sudah ada miliaran tahun, ya, miliaran tahun yang lalu, ya, tanpa tujuan dan tanpa pencipta. Apakah demikian, saudara? Saya mau katakan kepada saudara-saudara hari ini bahwa pendidikan Kristen yang sejati, ya, pendidikan Kristen yang sejati haruslah selalu berangkat dari sudut pandang bahwa Allah adalah pencipta dan pelestari semua karya yang ada, semua ciptaan yang ada. Itulah saudara. Ya, saudara boleh baca sekali lagi dalam Roma pasal 1 ayat 18 sampai 21. Dan Mazmur 19 ayat 1 sampai 6, Nehemia 9 ayat 6. Bahkan dalam Roma pasal 1 ini disebutkan bahwa ketika manusia melihat itu, kalau saudara baca dalam ayat 18 sampai 21, ya, manusia tidak bisa berdalih dari karya ciptaan Allah yang nyata ini. Luar biasa. Nah, kenapa konsep pendidikan tentang Allah ini begitu penting, ya, yang akan mempengaruhi ilmu pengetahuan yang masuk dalam pikiran kita? Kenapa? Nah, kalau saudara dan saya tidak mendasarkan pola berpikir kita pada Tuhan sebagai pencipta, maka konsep berpikir berikut
kita tidak akan melihat keindahan kekudusan dari Tuhan itu. Ya. Tetapi bila mana kita melihat bahwa semua yang diciptakan termasuk ya manusia adalah karya Allah itu sendiri, maka kita akan datang pada konsep berikut, bahwa kita akan menyadari bahwa keindahan kekudusan karya ciptaan Tuhan itu luar biasa. Nah, apa maksudnya di sini? Berbicara keindahan, kita berbicara tentang seni. Nah, saya beri contoh tentang keindahan mata. Ya, apa arti seni sebenarnya? Seni adalah ketepatan dan keindahan penempatan. Ini satu karya yang luar biasa yang Tuhan tunjukkan. Dia meletakkan mata kita pada tempatnya, hidung, mata, mulut, telinga, dan karya ini menakjubkan, sangat menakjubkan. Dan ini sebuah seni karya yang tidak bisa dipungkiri kehebatannya dari seorang pribadi pencipta, yaitu Allah kita. Ya. Dan karya seni ini, saudaraku, mengguncangkan dan menjamah setiap hati, termasuk saudara dan saya. Ya. Apa faktor jamahan dari karya seni yang luar biasa yang Tuhan buat ini? Kita akhirnya mengagumi Allah kita oleh karena kehebatan, kespektakuleran Allah kita yang menciptakan kita, ya. Kegantengan, kecantikan kita luar biasa. Apa sebenarnya yang Tuhan mau agar kita dapat dari ide keindahan dari kekudusan ini? Mazmur 96 ayat 9 dia katakan, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Ya, tentu yang Tuhan mau agar kita menyembah Dia sebagai pencipta. Sujud dengan kekaguman bahwa Tuhan, saudara, adalah Tuhan yang luar biasa. Lebih jauh ketika kita mengagumi, ya, dan sujud menyembah Dia oleh karena karyanya, ya, keteraturannya, oleh seninya yang luar biasa. Apa yang akhirnya kita boleh miliki? Ya, dari karya ini kita mengagumi Tuhan kita. Kita akan hidup lebih dekat lagi dengan Dia oleh karena kehebatan cara menciptakannya, cara menempatkannya bagian-bagian dari tubuh kita. Oh saudaraku, saya tidak tahu apa yang terjadi dengan kita atau saudara bila mana tubuh kita ini serampangan, tidak ada seninya, tapi luar biasa Tuhan kita ini. Begitu juga binatang-binatang, begitu juga bunga-bunga yang diciptakan, luar biasa. Nah, selanjutnya ini memberikan inspirasi kepada kita bahwa sebagai penggemar keindahan, ya, Tuhan itu sendiri sebagai penggemar keindahan, Dia mau agar kita memiliki keindahan tabiat, itu maksudnya. Jadi keindahan seni, keindahan yang Dia ciptakan ini mau memberikan inspirasi kepada saudara dan saya bahwa Dia merindukan ada keindahan tabiat dalam hidup kita. Nah, keindahan tabiat itu hanya bisa didapat kalau kita belajar firman Tuhan, ya, mendidik konsep-konsep pikiran kita dengan konsep-konsep yang Tuhan inginkan, ya, termasuk pengetahuan-pengetahuan yang masuk dalam pikiran kita, diisi oleh konsep-konsep yang Tuhan inginkan, sehingga keindahan tabiat akan muncul dan Tuhan dimuliakan dalam keindahan tabiat itu. Namun ingat, ya, walaupun juga Tuhan menginginkan keindahan, ya, kita harus tahu bahwa ada lawan dari Tuhan, yaitu setan. Dia mau mengotori keindahan itu, ya, lewat menggunakan keindahan-keindahan yang ada di dunia ini untuk membuat hal itu menjadi dosa. Salah satu contoh tentang keindahan wanita-wanita cantik atau gadis-gadis cantik, itu karya yang ajaib dari Tuhan, tapi kadang disalah mengerti. Dan inilah cara setan menghancurkan manusia. Jadi walaupun Tuhan menginginkan keindahan dan Dia adalah penggemar utama keindahan, itulah sebabnya Dia mau agar kita merindukan dan mengingini keindahan itu, teristimewa keindahan tabiat. Tapi setan juga mau menawarkan keindahan-keindahan yang akan menghancurkan hidup saudara dan saya. Kita perlu hati-hati, ya. Keindahan begitu banyak hal yang luar biasa, termasuk keindahan matahari, keindahan bulan. Sekarang ini dibuat oleh orang-orang sebagai Allah, menjadi dewa mereka. Nah, ini harus menjadi pelajaran bagi kita, ya. Kita boleh mengagumi ciptaan Tuhan, tapi jangan pernah menyembahnya. Luar biasa. Yang berikut, saudaraku,
menyadari bahwa Allah itu ya yang harus menjadi hal yang utama dalam hidup kita. Allah sebagai pencipta menjadi hal yang utama dalam pikiran kita, dalam pola berpikir kita, ya, dalam mengisi konsep pikiran kita dengan konsep-konsep yang benar. Nah, kita perlu menyadari bahwa kenapa hal itu perlu mengisi kita. Oleh karena kita perlu tahu dalam 1 Timotius pasal 6, ya, manusia dengan segala kemampuan dan kehebatan mereka telah salah, ya, telah salah dalam menginterpretasi firman Tuhan, khususnya pengetahuan-pengetahuan yang mereka serap di dalam pemikiran mereka. Apa yang terjadi dengan kehidupan manusia di dunia ini? Ya, manusia sekarang ini oleh karena tanpa Tuhan, ya, tidak menyadari adanya Tuhan, ya, maka konsep-konsep berpikir dunia diserap dalam konsep berpikir umat manusia dewasa ini. Saya mau katakan bahwa ada begitu banyak orang ahli-ahli di dunia ini, saudaraku, yang akhirnya di dalam 1 Timotius 6 ayat 20 khususnya dia sebutkan apa yang disebut dengan licik pengetahuan dalam Alkitab terjemahan New King James Version. Dia sebutkan ya, apa yang disebut dengan licik pengetahuan. Apa artinya dengan licik pengetahuan? Banyak penyimpangan-penyimpangan ya dewasa ini yang memutarbalikkan tentang apa yang firman Tuhan sampaikan. Ya, licik pengetahuan di sini adalah mereka coba menyampaikan bahwa kehidupan di dunia ini sudah ada miliaran tahun sebelum kehidupan itu sendiri. Luar biasa, ya. Informasi ajaran-ajaran seperti ini adalah ajaran-ajaran yang begitu berbahaya bila mana kita tidak hati-hati, ya, tidak menggunakan firman Tuhan. Itulah sebabnya di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6, kalau saudara memperhatikan di sana, hal-hal yang dianjurkan oleh Rasul Paulus, dia katakan, jika kita tidak benar-benar mengenal Allah, ya, akibatnya kita manusia akan menjadi ahli dalam membuat kesalahan. Dan ini begitu banyak orang pintar di dunia ini hancur, ya, oleh karena mereka memberikan pengetahuan-pengetahuan yang tanpa didasarkan oleh pengetahuan Alkitab. Muncul apa yang disebut ateis, ya, muncul paham-paham kelompok yang tidak punya Tuhan, yang dulunya mereka adalah dari kelompok teis, yaitu yang mempercayai adanya Tuhan. Tetapi kemudian akhirnya mereka merubah konsep mereka oleh karena mereka mengisi pola berpikir mereka tanpa menggunakan dasar dari Alkitab itu sendiri. Saudaraku, itulah sebabnya mereka menyebutkan bahwa semua ciptaan yang ada ini sudah ada miliaran tahun tanpa pencipta dan tanpa tujuan. Luar biasa. Apakah demikian? Ya. Itulah sebabnya kita perlu diisi pola berpikir kita dengan firman Tuhan. Kalau tidak, kita akan menjadi ahli, katanya, di dalam kesalahan. Nah, untuk itu, ya, supaya saudara dan saya tidak ahli dalam kesalahan, ahli dalam membuat teori-teori yang bertentangan dengan firman Tuhan, maka kita diamarkan melalui Amsal pasal 1 tentang kebodohan dan hikmat. Apa yang disebutkan di sana dalam ayat 33 dikatakan, siapa mendengarkan aku, yaitu Allah, ia akan tinggal dengan aman. Aman dalam arti sejahtera. Ya, pengetahuannya adalah pengetahuan yang didasarkan oleh firman Tuhan. Ya, kenapa? Karena jika tidak ada firman Tuhan, maka ya ini sangat berbahaya. Ya. Itulah sebabnya dalam Amsal 1 ayat 7 dia sebutkan amaran yang penting di sana. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat, dan orang bodoh menghina hikmat itu. Ya. Hikmat itu dari mana? Dari Tuhan. Ya. Kalau kita tidak punya Tuhan, banyak hal yang bodoh yang kita akan lakukan. Itulah sebabnya banyak penemu-penemu yang sekarang ini ya menemukan penemuan-penemuan yang luar biasa, tapi penemuan itu sebenarnya bukan menghidupkan, tapi menghancurkan orang. Saya beri contoh, saudara. Ya, diciptakannya senjata-senjata untuk membunuh, kemudian bom atom dan lain sebagainya. Ini diciptakan oleh ilmu pengetahuan. Ya, tetapi
sifatnya adalah menghancurkan. Nah, saudaraku, kita perlu meminta hikmat, dan hikmat itu datangnya dari Tuhan. Oh saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, pendidikan dan sains itu, oh hati-hati. Bila mana kita tidak hati-hati dalam mengisi pikiran kita dengan ilmu pengetahuan ya, yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan, itu akan menghancurkan kita. Terusnya itu sebagai kesimpulan ya, masalah Alkitab ya, yaitu mengajarkan bahwa Tuhan tidak hanya menciptakan segala sesuatu, tetapi Dia juga memelihara segalanya. Ini berarti bahwa setiap pendidikan Kristen sejati dalam sains harus bekerja dari asumsi yang sangat berbeda dari apa yang umumnya diklaim sains. Bentrokan katanya tidak akan dapat sepenuhnya dihindari, terutama ketika berbicara mengenai asal-usul kehidupan itu sendiri. Oh saudaraku, akan sangat bertentangan dengan sains atau ilmu pengetahuan teristimewa yang dibuat oleh para ilmuwan yang tidak mempercayai adanya Tuhan. Hari ini saudara dan saya, kita ditegur, dinasehati oleh firman Tuhan. Pelajaran sekolah sahabat hari ini untuk hati-hati mengisi pikiran kita dengan ilmu pengetahuan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Biarlah yang menjadi berkat bagi kami. Kami boleh mengisi pengetahuan kami, pikiran kami dengan pengetahuan surga, sehingga ketika pengetahuan duniawi datang, kami boleh menjadikan pikiran kami ini filter untuk menyaring hal-hal yang benar sesuai dengan keinginan Tuhan. Terima kasih untuk pelajaran hari ini yang persembahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang indah, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih saudara-saudara sudah mengikuti pelajaran kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.